hidup di Susdatun minta pencegahan kita mengadopsi awalnya juga selain dengan DAP bisa disebut orang non tunai serta melakukan inovasi dalam bidang teknologi untuk meningkatkan keamanan. 2, 3. Kemudian akan dikepung izin Bapak Ibu. 1, 2, 3. Dikepung. 1, 2, 3. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Gubernur Sumatera Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara, dan yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Asahan, Bapak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah hadir bersama kita, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kisaran hadir, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Tanjung Balai, kemudian Bapak Kapolres. Saat ini bimbingan dan arahan oleh Bupati Asahan yaitu Bapak Taufik Zainal Abidin SOCMSI dalam kegiatan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah KPD Kabupaten Asahan tahun 2026. Bapak Bupati Kabupaten Jepara yang mewakili Bapak Wali Kota Tanjung Balai, dan yang kami hormati Bapak Kementerian Agama Kabupaten Asahan, Ketua DPRD PKK yang mewakili dan wanita, dan yang kami hormati tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat hadir bersama kita juga Ketua UI Kabupaten Asahan. Kemudian instansi vertikal dari badan usaha milik negara yang hadir bersama kita, dan yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah, para staf ahli, para asisten, para kepala OPD, Bapak Ibu Cabang, Bapak Ibu hadirin yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama, baru kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam rangka Musrenbang KPD Kabupaten Asahan untuk kegiatan tahun anggaran 2024. Sembari selawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Rasulullah SAW yang kita harapkan sahabatnya di kemudian hari telah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, pertama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Gubernur dalam rangka membuka acara Musrenbang KPD ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Bapak Gubernur, kami sampaikan bahwasanya untuk pemerintah Kabupaten Asahan beberapa hari yang lalu sudah menyampaikan rencana awal tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Asahan ke DPRD Kabupaten Asahan. Oleh sebab itu, ini sesuai dengan tuntunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 49 ayat 2 dan ayat 3. Selambat-lambatnya saya bersama Pak Wakil Bupati harus sudah menyampaikan rancangan awal RPJMD itu selama-lambatnya 40 hari setelah dilantik. Penyampaian RPJMD ini sudah kita sampaikan. Oleh sebab itu hari ini kita melaksanakan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini adalah merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Asahan yang harus kita laksanakan setiap tahunnya. Oleh sebab itu, rekan-rekan sekalian dari para pimpinan OPD, tentunya untuk menyusun RKPD ini berarti kita memulai apa yang akan kita laksanakan. Tentunya kita mulai dari perencanaan. Apa yang mau kita rencanakan mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah daerah. Karena kami juga menyampaikan pada Pak Gubernur, visi kami juga
tetap menindaklanjuti dari program pemerintah pusat dan juga provinsi. Visi pemerintah Kabupaten Asal adalah Kabupaten Asal yang sejahtera, religius, maju dan berkelanjutan. Kami tetap mengadopsi program-program jangka panjang nasional, jangka menengah nasional yang tertuang di dalam Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2025. Untuk Asahan, program rencana jangka menengah nasional itu ada 3 program yang dititik beratkan. Yang pertama adalah komunitas unggulan, termasuk juga tadi tanaman sawit, karet, kelapa, dan kedua adalah masalah ketahanan pangan, dan yang ketiga adalah masalah blue ekonomi atau ekonomi biru dengan memanfaatkan sumber daya laut itu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah Kabupaten Asahan. Oleh sebab itu, dengan adanya musrenbang RKPD kita ini, berarti Bapak Ibu sekalian dari rekan-rekan OPD pasti akan menyusun perencanaan pembangunan itu tahun anggaran 2024. Kemudian juga di samping menyusun rencana pembangunan itu, pasti juga Bapak Ibu sekalian menganggarkan atau mengalokasikan anggaran untuk pembangunan tersebut. Dari perencanaan, penganggaran, kemudian nanti juga dilaksanakan sampai dengan pengawasan yang dilakukan oleh PD terkait dalam hal ini. Jadi justru oleh sebab itu, susunan rencana kerja pemerintah daerah ini mengacu visi dan misi bupati dan wakil bupati yang akan ditetapkan nanti menjadi visi dan misi pemerintah Kabupaten Asahan. Jadi menyusun program ini tidak boleh lari dari visi dan misi dan rencana pembangunan jangka menengah daerah yang telah kami sampaikan kepada DPRD Kabupaten Asahan. Tentunya RPJMD 5 tahun, RKPD ini setiap tahunnya. Berarti setiap OPD ada target yang harus kita capai setiap tahunnya yang nanti bisa terpenuhi sampai dengan 5 tahun. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, kami sampaikan juga kepada Bapak Gubernur, terutama memang untuk tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Asahan itu 4,87. Tetapi pada tahun 2024 kita menurun menjadi 4,68. Turun 1,1 digit. Rata-rata memang kalau perlu saya lihat dari data statistik beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara turun. Jadi kita saat ini tahun 2024 4,68%. Oleh sebab itu, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi, bahwasanya program Astacita Bapak Presiden Republik Indonesia targetnya 5 tahun ke depan pertumbuhan ekonomi itu menjadi 8%. Jadi oleh sebab itu tentu kita akan mengukur selama 5 tahun yang disusun di dalam RPJMD setiap tahunnya berapa peningkatan perekonomian yang akan kita capai. Tahun 2025 berapa persen? Kemudian 2026 sampai dengan 2029 ini Pak Kepala Bapeda berarti harus kita bisa mencapai setidak-tidaknya mendekati 8% sesuai dengan Astacita Bapak Presiden. Justru oleh sebab itu dalam hal kegiatan ini kami sampaikan kepada rekan-rekan OPD perlu bersinergi, perlu berkolaborasi baik kepada pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi maupun dari rekan-rekan dari forum koordinasi pimpinan daerah, BUMN dan juga stakeholder yang ada. Saat ini kita sampaikan bahwa saya sebagaimana sampaikan oleh Bapak Gubernur tadi, hampir sama visi pemerintah Kabupaten Asahan juga ada 5. Yang pertama sama dengan pemerintah provinsi, bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Asahan dengan meningkatkan kecerdasan, kesehatan dan juga meningkatkan kesejahteraan. Jadi oleh sebab itu kami sampaikan juga kepada Bapak Gubernur untuk Kabupaten Asahan itu juga kita memprioritaskan program sehat dan akan mensinergikan dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Bagaimana untuk tahun ini setidak-tidaknya tahun yang akan datang Kabupaten Asahan juga bisa muhasi. Kabupaten Asahan bisa muhasi yang saat ini baru sekitar 88% dari jumlah penduduk yang wajib mendapatkan BPJS itu. Target kita menjadi 98%.
nantinya setidak-tidaknya di akhir tahun ini atau tahun nanti tahun 2020 lagi. Kemudian kami sampaikan juga kalau untuk Kabupaten Asahan indeks pembangunan manusianya itu sudah meningkat. Tahun 2023 itu 73,59 poin. Tapi tahun 2024 sudah mencapai 74,14 poin. Itu sudah ada peningkatan. Maka di dalam indikator itu ada hal yang perlu kita benahi, terutama dari Dinas Pendidikan. Kalau dilihat dari angka harapan hidup kita 73,39 tahun. Tahun sebelumnya itu hanya mencapai 28 tahun. Sudah ada peningkatan. Kemudian kita rendahnya di situ adalah menyangkut masalah rata-rata lama sekolah. Seharusnya minimal itu 9 tahun, tapi kita baru mencapai 8,85 tahun. 8,8. Berarti kalau dilihat berarti tidak tamat SMP. Kemudian untuk pendapatan pengeluaran per kapita kita setiap tahunnya itu sudah ada peningkatan. Dari 11 juta lebih per tahun itu sudah mencapai 13 juta. Berarti diharapkan pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Asahan akan meningkat. Dengan adanya peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Asahan, dengan banyaknya dana yang kita salurkan melalui kegiatan-kegiatan APBD, insya Allah pertumbuhan ekonomi di wilayah. Bapak Ibu, ya, selain intervensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini mari sama-sama kita dengarkan dari narasumber dalam kegiatan Musrembang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah tahun 2026 di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. Revitalisasi pasar kaki ini contohnya pengendalian banjir, ya, dan mungkin banyak kegiatan lagi, ada PLTA, bahkan mungkin irigasi di Asahan ya, sebagai sumber pangan, ya, itu bisa diintervensi dengan cara bersinergi dan berkolaborasi. Kemudian juga ya, Provinsi Sumatera Utara ya, kita punya WIPIN yang didefinisikan nanti kepada 6 program prioritas ya, 6 program prioritas ya, karena WIPIN ada 6, jadi ada 6 program prioritas. Ini sudah dibacakan juga ya oleh Bapak yang mewakili Pak Gubernur. Kita punya program unggulan bersekolah gratis ya. Di situ bagaimana nanti kita dapat meningkatkan akses pendidikan, mencegah angka putus sekolah, meningkatkan kualitas SDM dan menyiapkan tenaga komputer. Ya. Kemudian ada PROBIS ya, program berobat gratis ya. Ini merupakan langkah ya, bagaimana Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan UHC ya, dan memastikan bahwa memang setiap warga yang memiliki KTP Sumatera Utara mendapatkan akses layanan kesehatan gratis melalui kerjasama dengan BPJS. Kita berjumlah 29, di luar dengan ada SO jumlahnya 649, SMK swasta 645 dan SLB swasta 35. Agak aneh juga kalau Bapak lihat kenapa SLB swasta lebih besar jumlahnya dari SLB. Kita akan lihat seperti itu. Next, untuk data guru kita kondisi sekarang adalah bahwa guru negeri kita di untuk SMA itu berjumlah 9.000 PNS, non PNS 5.020 orang dan P3K 1.554 orang. Untuk SMK itu PNS nya 5.221 orang, non PNS 4.121 orang dan P3K nya 1.265 orang. Khusus SLB PNS kita berjumlah 220 orang, non PNS berjumlah 100 orang dan P3K 68 orang. Mungkin Bapak tadi disampaikan bahwa SMP ada sekolah kita cuma 29, tapi kenapa gurunya sangat banyak? Karena di sekolah luar biasa itu bisa satu siswa itu adalah satu guru. Jadi untuk anak autis itu bisanya satu guru itu kadang-kadang satu siswa ini itu satu guru. Jadi kenapa guru itu bisa
lebih banyak daripada sekolah yang ada. Lanjut next. Nah, ini daftar peserta didik kita Pak, untuk sekarang, bahwa peserta didik kita khusus untuk SMA itu di negeri 250.279 orang. Untuk di swasta 140.005 orang. Di SMK negeri 135.734 orang, dan di swasta 153.765 orang. Untuk di SLB peserta didik kita di negeri 3.275 orang, dan di SLB swasta 2.395 orang. Total seluruhnya untuk peserta didik kita di tahun ini adalah 685.453. Ini yang kondisi sekarang, bahwa peserta didik kita di tingkat SMA dan SMP itu 685.000 orang. Next. Ini Pak, indikator standar pelayanan minimal kita, bahwa berdasarkan data Dinkesmen, bahwa kemampuan literasi di pemerintah provinsi Sumatera Utara masih kategori sedang. Ini menandakan bahwa kondisi pendidikan kita masih, terutama untuk kompetensi guru-gurunya, belum mencapai apa yang kita harapkan. Jadi selama ini kita selalu bahwa setiap anak-anak, terutama kita di pemerintah provinsi di tingkat sekolah menengah atas, bahwa anak-anak lulusan kita ini jika ingin masuk ke perguruan tinggi selalu ideal. Hampir rata-rata bahwa anak-anak yang masuk di perguruan tinggi negeri itu melalui bimbingan. Di pemerintah provinsi Sumatera kita di sekolah menengah atas, anak-anak belajar selama 3 tahun, tapi kalau tidak bimbingan tidak bisa untuk masuk ke universitas negeri yang dicita-citakan. Jadi kemampuan literasi kita ini masih kategori sedang. Oleh karena itu maka kita akan meningkatkan kompetensi pada guru-guru kita, terutama kompetensi yang harus diberi oleh para guru itu yang pertama kompetensi pada coding, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian mereka. Ini yang akan kita gali. Mungkin di tingkat kewenangan kabupaten kota, di tingkat sekolah dasar, di tingkat sekolah menengah pertama juga itu dilaksanakan. Next. Jadi ini tingkat partisipasi dan angka putus sekolah. Jadi di pemerintah provinsi Sumatera Utara bahwa angka partisipasi dasar di berjumlah 105,07% di tahun 2003 dan meningkat di tahun 2004 107,4%. Untuk angka partisipasi murni 2003 71,72% dan 2004 74,44%. Data siswa anak tidak sekolah tahun 2004 dan lulus tidak melanjutkan tahun 2024. Ini kondisi sekarang Pak, di sekolah dasar itu untuk dropout 15.199 orang, sekolah menengah pertama 17.815 orang, sekolah menengah atas atau sederajat 26.243 orang. Untuk sekolah dasar kelas 6, jadi LTM itu Pak, ada 23.540 orang yang anak lulusan sekolah dasar tidak melanjutkan ke sekolah menengah pertama, menjadi PR kita Pak. Jadi dari itulah perlunya kolaborasi antara kabupaten kota, bahwa di kabupaten kota yang menjadi kewenangan itu dari sekolah kelas 6 SD mereka tamat tapi tidak melanjutkan ke SMP, itu berjumlah 23.500 orang. Dari SMP yang kelas 9 mereka tamat, ada yang tidak melanjutkan LTM, itu berjumlah 42.850 orang. Inilah menjadi PR kita. Makanya diharapkan pada seluruh kita berkolaborasi bagaimana anak-anak ini tetap bersekolah.
tidak ada anak yang tidak bersekolah. Jadi kita selalu pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan membentuk sekolah terbuka. Kita jelaskan di slide berikutnya. Next. Ini Pak hasil dari penyerapan lulusan SMK yang ada kita di tahun 2024, jumlah lulusan itu ada 95.000 orang. 95.000 ada 100 orang. Di mana dari jumlah lulusan itu yang telah bekerja itu berjumlah 32.714 orang atau 34,2%. Melanjutkan studi, artinya dia melanjutkan pendidikan 13.228 orang, 13,8%. Melakukan wirausaha itu 26,90%, 25.772 orang. Melakukan profesi lainnya 17,90%, mengurus rumah tangga 3,5%, dan pengangguran 3,7%. Nah, inilah yang harus kita menjadi PR juga, walaupun jumlahnya 3.495 orang. Ini kondisi sarana prasarana fasilitas sekolah. Next. Nah, ini kondisi sekolah yang belum memiliki risik, khusus untuk tingkat SMA. Ada beberapa sekolah. Next. Ini sekolah yang memiliki akses internet. Next. Nah, sarana prasarana. Jadi kalau untuk di wilayah Kabupaten Asahan itu masuk wilayah 5 Pak. Jadi ada kerusakan di ruang kelas berat berjumlah 16, terus sedang jumlah 17, lab biologi 2, lab fisika 1, lab komputer rusak sedang 1, ruang perpustakaan rusak 3. Next. Selanjutnya kebutuhan ruang kelas lab dan perpustakaan baru untuk wilayah 5 itu ada 6 ruang kelas baru. Next. Ini jumlah kerusakan. Next. Data kecamatan yang belum memiliki SMA Kabupaten Asahan itu ada 8 yang belum memiliki SMA atau SMK negeri. Itu di Kecamatan Silau Laut, Teluk Dalam, Sedadap, Rahuni, Ledong, Laut Tador, 50 pesisir dan tanah datar. Tidak tahu. Sudah. Betul, ini berarti dimasukkan ya. Kena satu cabis Pak, dia cabis ya, Laut Tador ya. Next. Jadi kita masuk ke program prioritas yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Ini aja kita bawa Presiden lanjut. Inilah misi-misi berubah kolaborasi sumber berkah menuju Sumatera Utara yang makmur, maju dan berkelanjutan. Ini misi pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Next. Program gubernur. Jadi program prioritas gubernur yang pertama adalah pendidikan melalui program sekolah unggulan berbasis peningkatan skill yang berhubungan dengan kompetensi dan potensi wilayah di tingkat lokal. Program PIKMIN-nya adalah penyediaan SDM unggul yang siap bekerja. Ini alurnya Pak. Jadi ada program prioritas peningkatan angka partisipasi murid dan wajib belajar 19 tahun, pembangunan sarana dan prasarana sekolah, penataan kedisiplinan pendidikan tenaga pendidikan, satuan pendidikan, tenaga dan pendidikan khusus, peningkatan dan pemerataan pendidikan berkualitas. Next. Ada beberapa titik yang pertama kita ada curah hujan cukup tinggi. Kemudian dari Sulawesi saat ini ada yang itu lebih kurang hampir 150 meter, 150 meter sehingga bersumber wilayah Kecamatan Sumber 4 Bendiri, Bandar Jaksa, Bandar Daud, kemudian Bandar Jepang.
Satu, kemudian yang kedua, dengan curah hujan tinggi itu mungkin debit air di dalam pompa itu meningkat otomatis. Maka nanti kita cari informasi yang pasti, apakah juga termasuk dari Sigura-gura membuka pintu air ya supaya jangan terjadi hal yang diinginkan terhadap pintu itu, sehingga debit air cukup tinggi, cukup besar di wilayah kita. Kemudian juga di samping itu memang ketiga, Sungai Asahan itu sudah cukup dangkal, sudah dangkal. Kita sudah coba juga bagaimana kebijakan pemerintah pusat itu supaya ada pengembangan Sungai Asahan. Karena dengan dangkal Sungai Asahan, debit air yang tinggi, akhirnya dia mengembangnya ke kanan kiri, masuk ke wilayah pertanian dan pemukiman masyarakat. Jadi kita sudah usulkan juga ke balai wilayah sungai untuk segera menutup tanggul tersebut dan bisa menindaklanjuti pemasangan benteng Sungai Asahan itu sampai dengan ke wilayah kecamatan Teluk-Dalam, sehingga ke depan itu tidak terjadi banjir. Nah, dampaknya juga kita kasihan juga dengan wilayah di kota Tanjung Balai. Kenapa? Dengan debit air masuk dari wilayah Sungai Asahan, tiba-tiba terjadi pasang, terjadi banjir banjir itu masuk dari atas, masuk dari bawah, tergenang di wilayah kota Tanjung Balai. Jadi kita bagaimana berusaha untuk mitigasi terhadap bencana banjir. Kalau sejauh ini sampai upaya dari Pemkab Asahan sendiri Pak, untuk banjir yang di Sebelah itu kan kewenangannya kan dari BWS Provinsi. Iya, kita sudah usulkan kepada BWS dan juga nanti kita akan susul kembali supaya ini bisa dipercepat ya, karena itu merupakan kewenangan kita, tidak bisa mengalokasikan anggaran itu bukan kewenangan kita, tetapi kita berupaya sebagai pemerintah kepada masyarakat bagaimana untuk bisa memberikan bantuan kepada masyarakat, terutama nanti kita akan memberikan bantuan sembako ya, kemudian bagaimana untuk mengatasi mitigasi bencana ini. Apa yang bisa kita berbuat sesuai kewenangan kita akan laksanakan itu segera. Sudah ada tindakan dari BWS? Sampai dengan saat ini BWS itu kemarin sudah disampaikan, mereka itu baru melihat kondisi tanggul yang jebol, tapi belum ada tindakan. Tahun yang lalu pernah kita juga dengan kepala desa C20 itu sudah coba untuk membentuk dengan dana swadaya. Saya juga turun di situ untuk berpartisipasi secara pribadi untuk menutup itu. Tiba-tiba memang debit air cukup tinggi gitu dan terjadi terus-menerus selama 6 bulan. Itu dampaknya sehingga akhirnya benteng itu jebol. Tapi seperti kita ketahui Pak bahwa BWS ini kan dari dulu Pak sampai sekarang belum ada realisasinya. Dan untuk jangka pendeknya Pak, supaya tidak mempengaruhi perekonomian masyarakat, apa yang dilakukan oleh Pemkab Asahan? Jadi saya nanti hari ini akan melaksanakan survei melalui Kualitas PO ya, dari hasil survei itu kita akan melihat apa yang bisa kita lakukan di sini. Karena jangan nanti kita ibaratkan kita buat program itu tetapi tak sesuai dengan kondisi di lapangan. Kita lihat dulu kondisi lapangan. Ya.